Gue lagi jadi pengamat bola nih. Ya matiin aja. Salah ya. Ih, panas bolanya. Jangan demam bola nih. Udah. Pokoknya sebelum kita mulai bola-bolaan, kita mulai. Inilah Midnight. Oke, berita pertama malam ini kita bahas soal kasih ibu. Kasih yang bukan cuma tak terhingga sepanjang masa, tapi juga siap pasang badan buat anaknya, meski sampai harus jadi terdakwa. Jadi ceritanya begini nih, seorang ibu di Buton, Sulawesi Tenggara harus berhadapan sama hukum setelah menganiaya pelaku pelecehan kepada anaknya. Kasus ini bermula ketika sang ibu tahu kalau anak perempuannya yang masih di bawah umur jadi korban asusila dan pengancaman oleh pelaku berinisial D. Habis dengar pengakuan korban, ibu dan ayah korban langsung datangin pelaku ke rumahnya, minta penjelasan dan pertanggungjawaban dari si pelaku. Tapi saat itu pelaku malah ngeyel dan gak ngakuin perbuatannya. Pas dengar jawaban pelaku, ibu korban jelas makin emosi. Penganiayaan pun terjadi. Ibu korban pukul paha pelaku pakai bambu. Dia juga pukul kepala pelaku pakai perkakas lain sampai berdarah. Ironisnya, pelaku ternyata laporin si ibu ke polisi atas tuduhan penganiayaan. Kok bisa ya ada pelaku asusila yang punya nyali buat laporin orang, tapi nggak punya nyali buat ngakuin perbuatan bejatnya? Ini sih maling teriak maling. Udah kayak orang yang bilang nggak ditunggangi tapi nerima duit. Ada ya? Ada aja di sini mah. Herman saya. Heran maksudnya. Kasus dugaan penganiayaan ini pun naik ke persidangan. Nah, pas di sidang, jaksa menuntut sang ibu korban dengan hukuman 3 bulan penjara. Sementara kuasa hukum sang ibu meminta hukuman bebas karena berbagai alasan. Salah satunya karena penganiayaan dilakukan secara spontan. Ya, bayangin aja, orang tua mana yang bisa tetap kalem kalau tahu anaknya dilecehkan sampai trauma. Bahkan si anak sempat diancam sama pelaku. Tapi pas dikonfrontasi, pelakunya malah ngeles dan gak ngaku. Tapi tetap aja yang dilakuin si ibu juga salah di mata hukum ya. Akhirnya dalam sidang tanggal 18 Juni, majelis hakim yang dipimpin oleh Aji Malik memutuskan bahwa sang ibu bersalah karena sudah main hakim sendiri. Tapi walaupun dinilai bersalah, hakim juga melihat kalau terdakwa bukan sekedar pelaku penganiayaan, tapi seorang ibu yang ingin membela kehormatan anaknya yang dirusak oleh pelaku. Akhirnya majelis pun menjatuhkan vonis pemaafan dan memutuskan sang ibu tidak dijatuhi hukuman pidana. Baik nih hakim, baik nih, jujur nih, baik hakim, baik nih. Dalam putusannya itu hakim bilang kalau hukum yang hanya melihat perbuatan tanpa memahami manusia yang melakukannya beresiko berubah menjadi instrumen yang kaku dan kehilangan substansi keadilan. Baik nih hakim, baik. Jujur baik. Hakim keren nih. Ini baru hakim nih. Gak cuma jago baca pasal doang, tapi juga jago baca situasi. Nggak cuma lihat luka yang ada di kepala pelaku, tapi juga luka dan trauma yang ada di hati anak dan orang tua korban. Hakim keren. Sementara itu si pelaku asusila sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. The end, apa ya bahasa Inggrisnya ya? Pada akhirnya, finally, pada akhirnya nih, saya lupa tuh. Pada akhirnya, hukum memang harus tegas dan harus diberikan kepada yang pantas. Karena keadilan bukan cuma soal bunyi pasal, tapi juga soal nurani dan akal.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.